Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman, sahabat semuanya, sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qurratul Ain fit Tashil wa Takmilah li Al-Fadhi Fathil Mu'in. Karangan Al-Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Mughni Al-Indonesiyi hafizahullah taala. Halaman 27. Kemarin judulnya mustalahat ya, mustalahat fil mazhab Syafi'iyah. Istilah-istilah yang ada dalam mazhab Syafi'i adalah dalam kitab-kitab karangan para ulama yang bermazhab Syafi'i. Sekarang istilah yang ke-11. Yang ke-11 al-aswahu. Biasa sering kita temuan alal aswah gitu ya. Apa maksud alal aswah? Huwa ra'yur rajihu min wajhaini. Dianya aswah itu pendapat yang kuat dari dua wajah. Dari dua wajah, dari dua pendapat yang bukan Imam Syafi'i, tapi ashabnya. Sebelumnya kita udah paham. Ashabul wujuh itu maknanya ulama dalam mazhab Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i. Nah, dianya aswah itu pendapat yang kuat dari dua wajah, au aujuhun atau aujuhin beberapa wajah. Istakhrajaha yang mengeluarkan akannya pendapat oleh ashab min kalamil Imam Syafi'i di atas kalam dari kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ada satu masalah, ada tiga wajah di sana, ada tiga pendapat dari ulama bermazhab Syafi'i yang paling kuatnya. Kenapa paling kuat? Karena dalilnya kuat, madraknya kuat. Nah, yang paling kuatnya disebut ashab. Pendapat yang kuat dari dua wajah atau beberapa wajah yang mengeluarkan akannya aujuh oleh ashab. Ini udah nggak dimaknain lagi kan, jadi istilah kemarin. Oleh ashab dikeluarkan dari kalam Imam Syafi'i radhiyallahu an binaan karena dibangun di atas asal-asal Imamnya Syafi'i atau mereka mengistimbat akannya aujuh tadi min qawaidihi dari kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i. Waqad qawiyal khilafu fima dzukira. Dan sungguh kuatlah oleh khilaf pada apa yang telah disebutkan akan dia. Dan sungguh kuatlah oleh khilaf pada apa yang disebutkan akan dianya mah. Fima dzukira pada satu permasalahan yang disebut karena kuat khilafnya sehingga pendapat yang dikuatkan tadi disebut ashah. Nah, karena pendapat itu kuat, dalilnya kuat, maka lawannya juga ya kuat dikit lah ya, maknanya nggak lemah. Nah itu. Dan sungguh kuatlah oleh khilaf pada ma yang disebutkan akan dianya ma liquwati dalili kulit karena kuat dalil tiap-tiap. Ketiga-tiga pendapat itu dalilnya kuat, cuma yang paling kuatnya disebut ashah. Wa muqabiluhu sahihun dan bermula lawannya ashah itu disebut sahih. Sahih. Kenapa disebut sahih? Limusyarakatihi karena menyamainya ashah pada sihah. Maknanya ashah ada sihahnya, sahih ada sihahnya. Sama-sama sehat. Bahasa mudahnya sama-sama sehat. Cuma ini lebih sehatnya, lebih ashah, lebih kuat. Sama kayak adhar dan mukabil adhar kemarin. Nah, kemarin ada juga adhar masyhur. Artinya mukabil adhar kuat, mukabil ashah kuat. Kalau mukabil masyhur lemah. Mukabil sahih juga lemah nanti. Kemudian yang ke-12 as-sahihu wa ra'yur rajih. As-sahih dianya sahih itu pendapat yang kuat min wajah ini dari dua pendapat atau aujuhin atau dari beberapa pendapat. Walakin lam yakwal khilafu bainal ashab. Tetapi tidak kuatlah oleh khilaf antara ashab, antara pemilik pendapat ini. Nah, kenapa enggak kuat khilaf? Bi angkana dalilur marjuh minha fi ghayatil dha'fi. Dengan bahwa adalah dalil yang lemah darinya aujuh, dengan bahwa adalah dalil pendapat yang lemah darinya pendapat-pendapat tadi darinya aujuh itu fi ghayatil dha'fi pada puncak kelemahannya. Satu masalah ada dua pendapat. Ya kan? Dua wajah, dua pendapat ashab.
Pendapat pertama kuat, mukabilnya satu lagi lemah banget dalilnya. Nah, pendapat yang kuat nggak disebut asah, tapi disebut sahih. Kenapa? Karena lawannya dalilnya lemah. Wa muqabiluhu dha'ifun, dan bermula mukabilnya sahih itu dhaif. Au fasid atau fasid. Jadi nggak boleh diamalkan. Mukabil sahih nggak boleh diamalkan. Mudah-mudahan walaupun untuk pribadi juga nggak boleh. Jadi mukabilnya dhaif atau fasid. Kenapa? Lifasa di madrakihi. Karena lemah madraknya. Madraknya mukabil. Atau dalilnya mukabil. Madrak dan dalil kita artikan sama. Kemudian yang ke-13 at-turuq. Ada istilah at-turuq. Yutlaku hadzal istilah. Digunakan akan ini istilah ala ikhtilafil ashab, di atas perbedaan para ashab fi hikayatil madhab, dalam menceritakan madhab. Madhab maknanya pendapat yang dipegangi. Pendapat yang dipegangi pada satu hukum disebut madhab. Ingat, ada perbedaan ulama-ulama dalam menceritakan pendapat tadi. Ada yang bilang ini ucapan Imam Syafi'i. Ada yang bilang bukan, ini pendapat ulama selain mazhab Syafi'i. Perbedaan dalam menceritakan hukum terhadap suatu masalah disebut turuk atau jalur. Beliau menggambarkan, fayaqulu ba'duhum, maka berkatalah oleh sebahagian ulama, sebahagian ashab di sini. Maka berkatalah oleh sebahagian mereka ashab, fihi qaulani. Pada masalah itu, ini kita takdirkan pada sesuatu itu ada dua kaul. Kalau istilah kaul kemarin lil Imam Syafi'i. Sebahagian ashab berkata padanya satu persoalan itu ada kaul bagi Imam Syafi'i. Wa yaqulu akharun, berkata oleh ulama yang lain, la yajuzu fi illa qaulun wahid. Tidak boleh padanya persoalan kecuali satu kaul saja milik Imam Syafi'i. Aw wajhun wahidun, atau satu pendapat yang saja milik ashab. Aw yaqulu ahaduhum, atau berkatalah oleh salah satu mereka, fihi tafsilun, pada perkara itu ada tafsilnya. Wa yaqulul akhar, berkata oleh yang lain, fihi khilafun mutlak, padanya persoalan itu ada khilaf yang mutlak. Nah, ini kita susah menggambarkan di sini kan, kecuali kalau sudah ketemu contohnya nanti di dalam kitab. Kitab Qurratul Ain. Nah, sama dengan I'anatul Talibin. Qurratul Ain fit takmilah wa tashil li fathil. Nah, ini penting juga, kemarin ketinggalan. Jadi ashab itu ulama-ulama yang sudah sampai ke tingkatan ya hampir-hampir mendekati mujtahid lah. Sehingga mereka mampu mengistimbat hukum berdasarkan usul atau kaidah Imam Syafi'i. Nah, jadi ashabul wujuh itu dalam bahasa lain, ashab itu dalam bahasa lain disebut ashabul wujuh. Ini ada titik apa? Catatan kaki yang saya lupa baca kemarin. Nah, jadi ashab, kemarin apa arti ashab? Ahli-ahli fikih yang ada dalam mazhab Syafi'i. Enggak, ahli fikih yang ada dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang mereka sudah punya kemampuan lebih. Ulama-ulama fikih itu dikenal dengan ashabul wujuh. Ashabul wujuh. Cuma kita pengen tahu ashabul wujuh itu siapa saja. Atau kalau hitungannya berdasarkan tahun, dari tahun berapa ke berapa. Nah itu. Di sini beliau menggambarkan di catatan kaki. Wa yu'abbaru anhum bil mutaqaddimin aydan. Dan diibaratkan untuk mereka dengan mutaqaddimin juga. Itu kan sering ya. Ta'zim kita kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kan sering anak-anak dalam ceramah pidato menyebutkan ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Siapa itu ulama mutaqaddimin? Ini beda ini, salaf dengan khalaf beda. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf, beda kan? Jadi kalau salafus saleh itu khusus menggambarkan 3 generasi. Para sahabat ya, tabi'in dan tabi'in. Itu salaf, ini bukan mutaqaddimin. Wa yu'abbaru anhum bil mutaqaddimina aidan. Dan diibaratkan untuk mereka ashabul wujuh tadi dengan istilah mutaqaddimin juga. Mutaqaddimin. Wa qadin qata'u minal arba'imi'ah. Dan sungguh telah putus, berhentilah mereka. Berakhirlah mereka dari 400 tahun. Nah, jadi dari
sampai tahun 400 ulama, ya, dari 0 Hijrah kita hitung lah kan. Kalau bisa kita hitung 0 Hijrah, tapi kan belum ada ulama ketika itu kan. Karena Nabi aja, eh, karena ya para sahabat. Jadi dari awal hijrah sampai 400 hijrah, nah itulah kalau disebut mutakaddimin, itulah mereka yang dimaksud. Ulama-ulama yang hidup di awal hijriyah sampai 400 hijriyah. Itu istilah mutakaddimin. Wa min ashharihim, dan yang sebahagian dari yang paling masyhur dari mereka itu Ibnu Suraij, Ibnu Suraijah, wa Ibnu, nggak kelihatan, wa Ibnu Khairan, wal Astakhariyu, wa Ibnu Abi Hurairah, wal Marwazi, wal Qaffalu, was Sanjiyu. Sanjiyu apa Sanhiyu? Nggak terlalu kelihatan. Saya aja gelap di sini kan, apalagi teman-teman lihat dari layar, pasti nggak kelihatan. Masya Allah, selamat berjuang Pak Dedi ya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Semoga lumpur-lumpur segera bisa dipindahkan. Nah itu. Walahum tariqatani fi riwayatil mazhab. Dan bagi mereka, para ashabul wujuh tadi, itu ada dua jalur dalam meriwayatkan mazhab. Ada tariqatul Iraqiyin, ada jalur Iraqiyin, ada tariqatul Khurasaniyin. Nah, jalur ulama-ulama Khurasan. Sanji ya. Ya, nggak kelihatan nih, nggak ada titiknya. Ustaz ada titiknya. Saya nggak ada titik perasaan. Ammal mutaakhirun fayuradu bihim kullu man ba'da syaikhaini ilal ana. Adapun istilah mutaakhirun yang tertakhir, fayuradu maka dimaksudkan dengan mereka kulluman, setiap orang ba'da syaikhaini, sesudah syaikhaini, sesudah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ulama yang hidup sesudah Imam Nawawi, Imam Rafi'i disebut mutaakhir, mutaakhirin atau mutaakhirun kan hingga sekarang. Timbul pertanyaan, Imam Nawawi sendiri masuk ke mana? Masuk ke mutakaddimin atau masuk ke mutaakhirin? Nah, kelihatannya mutakaddimin karena kata beliau sesudah beliau. Mutakhirin ulama yang hidup sesudah beliau. Berarti beliau sendiri termasuk kategori mutakaddim. Illa mawqa'a fi kalamihima. Kecuali yang terjadi ia pada ucapan keduanya. Kecuali yang terjadi ia pada ucapan keduanya. Maknanya ketika Imam Nawawi, Imam Rafi'i menyatakan mutaakhirin, itu siapa yang dimaksud? Nah, kalau orang lain, orang sekarang yang bilang mutaakhirin, itu maksudnya ulama sesudah Syaikhaini, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kan, kalau dalam fikih. Tapi kalau beliau sendiri yang menyatakan mutaakhirin, bahwa kadzalik indal mutaakhirin misal. Kecuali yang terjadi ia pada kalam keduanya, yaitu Syaikhaini. Fayuradu bihi, maka dimaksudkan dengan mereka kullu man kana ba'da al-arba'imiati. Setiap orang yang ada ia sesudah 400. Nah, orang yang sesudah 400 tahun yang hidup, ulama yang hidup di 400-an hingga seterusnya disebut mutaakhirin menurut beliau. Jadi beliau-beliau juga mutaakhirin. Karena beliau yang sebut kan. Nah, kalau orang sesudah beliau menyebut, beliau nggak masuk mutaakhirin, masuk mutakaddimin. Nah, mudah-mudahan gitu. Wa minal jadiri bidzikri annal imama Aba Hamidil Ghazali, dan sebahagian dari yang patut, yang pantas untuk disebut, itu bahwa sungguh Imam Aba Hamid Al-Ghazali wa man qablahu, dan orang-orang sebelumnya Imam minasyafi'iyah, dari ulama Syafi'i itu yastamilun, mereka menggunakan fi musannafatihim, dalam karya-karya mereka, karangan-karangan mereka, mustalahai, akan dua istilah as-sah dan sahih. Nah, jadi Imam apa namanya? Imam Ghazali bersama orang-orang sebelum beliau yang bermadzhab Syafi'i suka menggunakan istilah as-sah dan sahih. Namun istilah as-sah dan sahih beliau ini agak berbeda dengan yang ada secara umum. Nah,
Untuk apa beliau gunakan ashah dan sahih litarjih baina wujuhil ashab? Untuk menguatkan di antara pendapat-pendapat ashab walitarjih ayatan baina aqwalil Imam Syafi'i, ini bedanya. Dan untuk menguatkan pula antara kaul-kaul Imam Syafi'i. Tadinya kita udah belajar kalau ashah itu mesti ashabul wujuh. Mesti di dalamnya wajhaini atau aujuh. Ya, pendapat yang bukan pendapat Imam Syafi'i. Yang paling kuatnya disebut ashah. Adapun untuk yang paling kuat dari ucapan Imam Syafi'i disebut adhar. Tapi dalam kitab Imam Ghazali beda. Kalau beliau menyebutkan ashah, bisa dua. Bisa untuk pendapat yang kuat dari antara pendapat-pendapat ashab. Boleh juga yang kuat di antara kaul-kaul Imam Syafi'i. Nah, itu beda. Kama yasta'milu huwa, sebagaimana menggunakan oleh dianya Imam Ghazali juga mustalahai akan dua istilah al-adhar dan dhahir. Sebelumnya adhar khusus yang paling kuat dari kaul Imam Syafi'i. Tapi Imam Ghazali beda. Sebagaimana menggunakan oleh dianya Imam Ghazali akan dua istilah adhar dan dhahir litarjih. Untuk yang kuat baina aujuh antara pendapat-pendapat ashab aujuhil ashab ayat. Ya. Untuk menguatkan antara aujuhil ashab ayat. Sebagaimana digunakan untuk yang kuat dari pendapat Imam Syafi'i juga digunakan untuk yang kuat dari pendapat-pendapat ashab. Artinya ashah dan adhar umum aja. Di dalamnya bisa kaul, bisa wajah. Mudah-mudahan seperti itu ya. Bagaimana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi. Ini panjang ini, masih panjang bab ini. Yang ke-14 al-mazhab. Al-mazhab ya. Huwa rajihu minat tariqataini awit turuq. Dianya mazhab itu yang kuat dari dua jalur atau banyak jalur. Artinya begini, ada satu permasalahan. Sebagian ulama menyatakan ini ucapan Imam Syafi'i. Sebagian ulama lain ini bukan kaul Imam Syafi'i. Tapi kaul ashab. Nanti yang kuat dari dua jalur itu, yang rojehnya disebut al-mazhab. Nah itu. Yang rajih dari dua jalur atau beberapa jalur. Wa ala kullin qad yakunu qaulul qat'i wa rajihah. Dan di atas tiap-tiap kadang-kadang adalah kaul qat'i, dianya lah yang rajih. Kaul qat'a yang enggak ada khilaf kan. Karena nanti jalurnya begini. Wa qala ba'duhum wa fi qaulin wa qala ba'duhum wa fi wajhin wa qata'a ba'duhum, ya langsung. Jadi jalur qata' itu biasanya yang dipilih, yang enggak ada khilafnya. Kadang, tapi enggak selalu. Di atas tiap-tiap kadang-kadang adalah kaul kata itu yang rajih, kadang-kadang ada ianya yang rajih itu ghairahu yang bukan yang kata. Wa madalulu hadza ta'bir yani al-madhhab annal muftabih huwa ma'abbara anhu bil madhhab. Bermula madlul, dilalah petunjuk dari ini ibarat, yaitu ibarat al-madhhab, itu sungguh yang difatwakan. Sungguh allazi yang difatwakan dengannya allazi al-muftabih hadibihi, kita kembali ke alif lam nah. Al-muftabih langsung begitu biasanya istilah muftabih. Tapi kalau mau kita maknai detail berarti hi ini kembali ke al karena al ini al-musul. Bermula dilalah dari ini ibarat, yaitu ibarat al-mazhab. Itu sungguh allazi hukum, sungguh allazi yang difatwakan dengannya allazi. Sungguh hukum yang difatwakan dengannya hukum itu huwa. Dianya allazi atau dianya muftabih langsung itu mah yang mengibaratkan oleh musannif, oleh pengarang satu kitab darinya mah dengan mazhab. Misalkan ada ibarat wa alal mazhab, alal mazhab. Wa huwa sunnatun alal mazhab. Berarti pendapat itulah yang harus digunakan dalam fatwa. Nah, itu. Kemudian yang ke-15 al-ashbah. Ini sering ini. Al-ashbah, alal ashbah atau wal ashbahu kadza wa kadza.
kita mengartikan al-asbah yang paling mirip. Cuma mirip apa? Kadang kita kurang detail kan. Yang paling mirip, mirip apa sih? Nah, di sini beliau menjelaskan. Asbah, kalau ada istilah asbah maknanya wal hukmul aqwa shibhan bil illah. Itu hukum yang paling kuat nisbah serupanya dengan ilah. Hukum yang paling kuat kemiripannya dengan ilah. Nah, kalau ada ilat pasti hukum dalilnya kias. Ada satu permasalahan belum ada dalil hukumnya. Ada satu permasalahan belum ada dalil hukumnya. Nah, sehingga dalilnya dikias ke perkara yang lain. Tapi ada dua perkara yang lain yang mirip dengannya. Ada satu kasus, belum ada dalilnya. Ada kasus lain yang sudah ada dalilnya. Kasus lain mirip dengan kasus pertama. Ada kasus ketiga, mirip juga dengan kasus pertama. Nah, sehingga kasus pertama ini dalilnya kias. Bisa kias dengan kasus kedua, bisa dikias dengan kasus ketiga. Nah, cuma diperhatikan, kias itu biasanya pasti ada jameknya, kan? Ada wajah syabah. Wajah syabah itulah ilat. Nah, kasus pertama yang paling mirip ilatnya dengan kasus mana? Kasus kedua apa kasus ketiga? Yang paling dekat ilatnya itulah namanya al-ashbah. Dianya asbah itu hukmul aqwa, hukum yang lebih kuat. Nisbah miripnya, nisbah serupanya dengan ilat. Wazalika bermula demikian itu fima. Pada perkara-perkara laukana lil mas'alati, jikalau adalah bagi masalah itu hukmani. Jikalau ada bagi satu masalah dua hukum. Mabniyani yang dibangun keduanya dua hukum di atas dua kias. Nah itu tadi saya bilang, ada satu kasus, bisa dikias ke kasus A, bisa dikias ke kasus B. Lakinnal illah fi ahdihima aqwa minal akhar. Tetapi ilat dalam salah satu keduanya dua hukum itu lebih kuat dari ilat yang ada pada hukum yang lain. Yang lebih mirip ilatnya disebut al-ashbah. Nggak ada contoh. Saya juga nggak bisa memberikan contoh kan. Dah selesai kan. Selesailah istilah-istilah. Ini ada yang kita ingat, ada yang enggak. Saya juga nggak ingat semuanya. Tadi atohar, zahir, atohar, masyhur kan. Asah, sahih. Kemudian apa lagi? Qaul jadid, qaul kadim kan? Al mazhab, al asbah. Nah, itu kan antara lain yang kita lihat. Nah, yang saya ingat cuma 8. Padahal udah 15 nih. Kita baca di belakang lupa lagi aturuk. Ya, dia harus diulang lagi ya. Yang ke-16 siyagat tad'if, siyagat pelemahan. Siyagat pelemahan. Artinya para ulama menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Dari kita baca lafaz saja kita udah paham bahwa pendapat itu pendapat lemah. Kayak dalam hadis misal. Dalam hadis namanya siyagut tamrid. Siyagut tamrid. Lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa riwayat itu sakit. Qila, wahukia diceritakan orang, waruya diriwayatkan orang. Ya kan? Nah, itu. Dalam fikih juga ada. Yasta'milu fuqaha'u syafi'iyyati. Menggunakan oleh fakih-fakih syafi'i. Fi musannafatihim dalam karangan-karangan mereka adadan. Akan sejumlah minal mustalahat. Dari istilah-istilah al-khassati yang khusus. Bibayani dha'fil ijtihad. Untuk menjelaskan lemahnya ijtihad fikhiyah. Lemahnya ijtihad yang berkaitan dengan hukum fikih. Au dha'fi adillatiha, atau untuk menjelaskan lemah dalil-dalilnya ijtihad. Wa min abraziha, dan sebahagian yang paling munculnya, yang paling tampaknya sirah. Itu qauluhum, ucapan mereka para ulama. Apa kata para ulama? Wa za'ama fulanun kaza wa kaza, ya kan? Wa za'ama fulanun. Ini kalau kita arti secara lughat, za'ama mengklaim kan? Mengklaim oleh si fulan. Menyatakan oleh si fulan. Jadi kalau istilah za'ama fulan berarti kandungan pendapat si fulan ini lemah nih. Beda dengan qala fulan kan. Ini za'ama fulan walaupun za'ama sendiri bermakna qala. Za'ama fulanun fahuwa bermakna qala. Maka dianya za'ama itu dengan makna qala. Illa melainkan perbedaannya annahu wasungguhnya za'ama. Wasungguh za'ama itu aksaroma. Itu kebanyakan ma yang digunakan akan dianya
za'ama itu fima yusyakku fih, pada sesuatu yang diragukan padanya sesuatu. Ini mudah-mudahan ma ini ma masdariyah. Ma masdariyah. Jadi nggak perlu ada dhamir yang kembali ke ma. Jadi biar mudah maknanya langsung kita takwil isti'mal. Dianya za'ama dengan makna qala. Illa, melainkan bahwa sungguhnya za'ama itu aksaru. Mudah-mudahan aksarus ti'amalihi. Ya, kan kita takwil aksarus ti'amalihi. Melainkan bahwa sungguhnya za'ama itu kebanyakan penggunaannya za'ama itu pada sesuatu yang diragukan padanya sesuatu. Mudah-mudahan lebih cocoknya. Illa annahu aksaru ma yusta'malu. Nah, jadi aksaru ma yusta'malu aksarus ti'amalihi fima yusyakku fih. Ma masdariyah. Aksaru kita baca, tapi di sini tulisannya aksar. Ya, jadi mungkin teman-teman boleh memilih i'rab kan, mungkin aksara juga bisa kalau tahu cara i'rabnya. Yang penting maknanya mafhum kan, maksudnya tersampaikan. Selamat datang kepada sahabat semuanya yang baru datang, cuma ada 6 mata memandang ini. Dibagikan teman-teman biar Amerika. Apa itu? Salam. Ingqila. Nah, kemudian ingqila. Nah, ada lafaz jika dikatakan au qila kaza, au qila kaza, au qila fihi, au wa fi qaulin, au wa fi wajhin kaza. Nah, ini semuanya istilah untuk menunjukkan lemah. Ingqila, qila kaza, qila fihi, fi qaulin, au fi wajhin kaza. Bahwa isyaratul maka dianya semua itu isyarah ila dha'fir ra'yil mangkul, kepada lemahnya pendapat yang dinukilkan, au dha'fi dalilihi, atau lemah dalilnya ra'i, dalilnya pendapat tadi. Lemah. Wahwa muhtamilun. Nah, misalkan ketemu dalam kitab wahwa muhtamilun atau muhtamalun. Ada dua nih. Wahwa muhtamilun, wahwa muhtamalun. Tadi keluarkan dulu. Kamu antar tadi. Ya. Ada gangguan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ada ucapan wahwa muhtamilun atau muhtamalun. Ya. Fa in dhabatuhu bi fathil mim misaniyah. Maka jika mendhabit oleh mereka para ulama akannya lafaz muhtamal tadi dengan fathah mim yang kedua, muhtamal. Bahwa musyirun, maka dianya lafaz muhtamal itu musyirun bitarjih, itu menunjukkan atau memberitahukan dengan tarjih bahwa pendapat itu yang dikuatkan. Nah, itu kalau muhtamal. Kenapa? Li'annahu bimakna qarib. Karena muhtamal dengan fathah mim itu dengan makna qarib. Wahwa muhtamal wahwa qaribun. Dianya pendapat itu yang mendekati. Ya. Wa in dhabatuhu bi kasril mim saniyah. Dan jika mendhabit oleh mereka para ulama pengarang kita ini hu akannya muhtamal tadi bi kasril mim dengan kasrah mim yang kedua yakni muhtamil wa huwa muhtamilun. Fala yusy'iru bitarjihi, maka tidak menunjukkan ianya lafaz muhtamil dengan tarjih. Enggak menunjukkan bahwa pendapat itu yang dipilih atau yang kuat, enggak. Li'annahu bimakna zihtimalin. Li'annahu karena sungguhnya muhtamil itu dengan makna zihtimal yang memiliki kemungkinan, cuma kemungkinan saja. Zihtimal maknanya sesuatu yang memiliki kemungkinan. Artinya qabilin litta'wil, yang bisa ditakwil kan? Ada kemungkinan seperti itu, ada juga kemungkinan bukan seperti itu.
Kemudian waqa'a li fulanin kada. Nah, terjadilah bagi si fulan oleh kada wa kada. Nah, terjadi waqala li fulanin kada. Fa in sarrahu ba'dahu bitarjih. Maka jika menerangkan oleh musannif suatu kitab ba'dahu sesudahnya lafad waqa'a li fulanin dengan tarjih atau tad'if, bahwa al-aksar dan itu yang paling sering terjadi, bahwa kama qalu. Maka dia nyama itu sebagaimana yang mereka katakan. Maknanya begini, misalkan dalam satu kitab ketemu waqa'a li fulanin kada wa kada. Nah, kemudian sesudahnya beliau menyatakan dan itu pendapat yang kuat atau itu pendapat yang lemah misalkan. Sesudah waqa'a li fulanin ada penjelasan. Nah, wahwa rajih atau wahwa dhaif misalkan. Bahwa dan yang sering memang seperti itu faktanya dalam karangan. Maka ucapan waqa'a li fulanin kada atau maka dianya yang ditarjihkan, yang ditadhifkan itu kama qalu. Sebagaimana yang mereka katakan. Kalau dhaif, dhaif. Kalau rajih, ya rajih kah? Fa illam yusarrihu kana ra'yan dha'ifan. Dan jika tidak menerangkan oleh mereka, sudah ulama membawa ibarat waqa'a li fulanin, nggak ada penjelasan apa-apa. Nggak bilang itu yang kuat, itu yang lemah juga enggak. Maka jika tidak menerangkan oleh mereka, niscaya ada iya. Ianya ucapan waqa'a li fulan, itu ra'yan dha'ifan, pendapat lemah. Nah, itu. Kemudian in sahha hadza faqala. Jika sahihlah ini maka kada wa kada. In sahha. Nah, ini apa maksud in sahha? Fahuwa inda adamil irtidha'ir ra'i. Bahwa dianya ucapan in sahha itu ketika tidak merelakan pendapat itu. Nah, ketika seseorang ulama tidak ridha terhadap pendapat itu, beliau menyatakan, jika sah, jika dalil ini sah, maka hukumnya begini. Itu kemungkinan besar bahwa di sisi beliau hadis itu enggak sah. Nah, tentu ada di YouTube. Belum, Ustaz. Belum dibaca. Ini baru dibaca. Nanti kita upload insya Allah. Selesai baca, saya upload. Nah, itu. Kemudian, siyagut taudih. Nah, ini lafat-lafat untuk menjelaskan. Lafat-lafat taudih. Ya, lafat-lafat taudih maknanya ini ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang diitlakkan. Nah, bagi kita yang nggak biasa, nggak paham kan? Nah, ini beliau sebutkan. Nanti ada beberapa istilah yang disebutkan secara begitu saja, tapi orang yang sudah biasa dia paham. Kata qalahul imam misalkan. Demikian berkata oleh imam. Kan kita nggak tahu imam mana. Karena semua ulama itu imam nggak? Di sini beliau menjelaskan kalau disebut imam dalam kitab fulan siapa. Itu makna siyaqut taudih. Beberapa lafaz penjelasan. Yasta'milu fuqaha'u syafi'iyyati ba'da ta'birat. Menggunakan oleh fuqaha syafi'i akan sebahagian ibarat-ibarat. Bikasdi taudihi muradihim. Dengan maksud menjelaskan maksud mereka. Awit tambihi atau maksud menerangkan ala umurin dakikah atas perkara-perkara yang detil. Ada isyarah kepada makna-makna yang detil. Wa min abradhi hadhihi ta'birati qauluhum. Sebahagian dari yang paling sering muncul, abrad paling nampak. Sebahagian dari yang paling nampak dari ini ta'birat, ini ibarat itu qauluhum ucapan para ulama, Alkitab misalnya. Alkitab. Ini dalam kitab kitab ya. Ini istilah kitab. Hadza kitabut taharah. Berarti begitu maksudnya. Hadza kitabut taharah. Alkitab. Kitab ya kan. Ini kelihatannya beliau mau memaknai kitab itu apa sih? Nah, seperti kita ketahui, kitab ya kumpulan macam-macam di dalamnya kan. Nah, coba kita lihat. Kitab dianya kitab ismun li jumlatin muhtasatin minal ilmi. Nama bagi sekumpulan khusus dari ilmu. Jadi kitab itu kandungannya sekumpulan ilmu khusus. Tergantung kitabnya. Kitab fikih berarti kandungannya ilmu fikih. Kitab tauhid sekumpulan ilmu tauhid. Tergantung kitab apa. Yang intinya kitab itu ismun. Nama li jumlatin muhtasah bagi sekumpulan khusus dari ilmu. Wa yu'abbaru anha bil bab dan diibaratkan darinya sejumlah yang terkhusus dari ilmu tadi. Diibaratkan untuk sekumpulan ilmu tadi dengan bab. Wabil fasli dengan pasal juga.
Umum lah kan. Dalam kitab mesti ada babnya, subbab, ada pasal. Fa'in jama'a baina salasah yu'abbaru al-kitab. Itu kan cara memaknainya. Kemana fa'il jamaah? Ini kayak putung ya, kayak putus ibaratnya. Fa'in jamaah. Apa ini? Ustaz Abu Jindan kitab Ustaz begini juga. Kayak ada yang kayaknya ibarat ini mestinya belakangan nih. Kayak kayak ini ada yang sesuatu yang lompat. Coba susun ya kalau benar. Ini tadi ini kita hilangkan dulu misalnya. Ini kita hilangkan dulu. Kelihatannya kitab tadi di atas. Kitab yaitu nama bagi sekumpulan terkhusus dari ilmu. Ya kan? Dan diibaratkan darinya sejumlah yang khusus dari ilmu dengan bab dan dengan pasal juga. Ya kan? Fa'in jamaah, maka jika mengumpulkan ianya ilmu ya, antara tiga. Coba kita nggak tahu tiga apa. Maka jika mengumpulkan ianya ilmu antara tiga, yu'ambaru, nggak cocok. Yu'ambaru bil kitab mestinya kan? Yu'ambaru bi, nggak pakai bi di sini. Makanya ini kayak harus kita coret dulu langsung alkitab. Kitab itu apa sih? Nah ini. Kitab ismun li jumlatin muhtasatin. Nama bagi sekumpulan yang khusus dari ilmu. A mustamilatin. Ini baru bantah. Yang mencakupi ianya sejumlah dari ilmu di atas abwabin ada babnya, wa fusulin ada pasalnya, wa masailah dan atas di atas beberapa masalah pada kebiasaan. Nah, ini ibaratnya kita ambil. Kitab itu sekumpulan ilmu yang di dalamnya ada bab, ada pasal, ada masalah. Nah, kan? Kemudian, maka jika nggak cocok ini kayaknya ada ibarat yang rusak. Maka jika melengkapi ianya ilmu di antara tiga, yu'abbaru bil kitab, cocok. Diibaratkan akan ilmu tadi dengan kitab. Kalau dalam suatu ilmu tadi ada tiga apa? Ada babnya, ada pasalnya, ada masalahnya. Baru sah disebut hazal kitab. Ini rada ini mungkin ada yang kelebihan tulis ini atau bagaimana? Udah kita jangan merubah-rubah juga kan. Dari omelin. Cuma secara ibarat ini mungkin ada yang bukan salah ketik atau kelebihan itu. Wallahu a'lam kan. Ya, karena kepanjangan ini mestinya kan cukup ini aja udah nih kan. Cuma di sini juga kurang. Bil babi wa bil fasli wa masaili mestinya tambahkan. Ibarat di sini kita tarik ke atas. Baru wa yu'abbaru. Udah biarin itu. Yang tinggal di Tomburu nih yang ngaji kita ini bisa kita tanyakan ke mereka kan. Mereka sudah mengkaji ke Syekh langsung mungkin. Kemudian ada istilah al-bab. Bab. Ismun li jumlatin mukhtasatin minal kitab. Nah ini kan. Mirip-mirip nih. Ini. Pas ini. Bab itu nama bagi sekumpulan yang terkhusus dari kitab yang mencakupi ianya sejumlah ini di atas beberapa pasal dan beberapa masalah pada kebiasaan. Artinya bab itu lebih kecil dari kitab. Nah, dalam kitab ada bab, ada pasal, ada masalah. Dalam bab cuma ada pasal dan beberapa masalah. Nah, itu. Kemudian pasal lebih kecil lagi. Ismun li jumlatin muhtasah. Nama bagi sekumpulan khusus dari bab yang mencakupi ianya sejumlah khusus ini ala masailah di atas beberapa masalah pada kebiasaan. Nah, begitu aja kita maknanya. Kemudian masalah, apa sih masalah? Masalah itu sesuatu yang pengen diketahui kan? Nah, permasalahan, sesuatu yang pengen dicari solusinya kan itu masalah. Matlubun khabariyun. Dianya masalah itu matlub, sesuatu yang dicari. Khabariyun yang sifatnya informasi. Sesuatu yang dicari yang sifatnya informasi. Berarti makna biar mudah, informasi yang kita cari. Informasi yang diperlukan, yubarhanu alih, yang perlu didalilkan di atasnya informasi. Ya, dalam ilmu. Nah, itulah masalah.
Masalah itu sesuatu persoalan yang perlu kepada jawaban. Ya. Ibarat kitabnya matlubun khobariyun. Ada rumi kan? Sesuatu yang dicari. Khobariyun yang sifatnya berita, yang sifatnya informasi. Yang perlu diberikan dalil atas informasi tersebut dalam suatu ilmu. Kama fi qaulina, seperti pada ucapan kita, al-witru mandubun. Witir itu sunnah. Tentunya witir itu sunnah kan harus ada dalilnya kan. Nabi berkata, autiru wa innallaha witra yuhibbul witir misal. Fasubutun nadbi lil witir matlubun khabariyun yubarhanu alih fil ilmi. Maka sebutnya sunnah bagi witir itu matlubun, sesuatu dicari yang sifatnya informasi, yang perlu didalilkan di atasnya subut sunnah bagi witir dalam ilmu. Kemudian al-far'u ismun li al-fadhil maksusah, nama bagi lafaz-lafaz tertentu mustamilatun yang melengkapi ia ala masaila ghaliban, atas beberapa masalah pada kebiasaan. Jadi dalam satu furung itu bisa ada beberapa masalah. Tambih, ya, ada tambihun atau biasanya dalam kitab tambihun. Ini satu pemberingan apa? Pemberitahuan. Sebenarnya bukan pemberitahuan ya. Nggak tahu makna yang cocok. Tambih itu maknanya semacam pengingat lah. Artinya tanpa tambih pun masalah itu sudah kita pahami sebelumnya. Itu makna tambih. Ya, bukan berarti tambih itu hal baru, enggak. Ini beliau menyatakan unwanul bahsil lahek. Judul pembahasan di depan, lahek sesuatu yang berada di depan, sabek sebelumnya kan. Lahek sabek. Unwanul bahsil lahek, judul pembahasan sesuatu yang di depan, atau judul pembahasan yang berkelanjutan, taqaddamat lahu yang telah terdahulu baginya pembahasan oleh isyarah. Sudah ada isyarah sebelumnya. Kemudian beliau jelaskan secara khusus dalam tambih. Tanpa tambih pun masalah itu sebenarnya kalau kita teliti kita udah paham. Nah itu. Bihaisu yufhamu minal kalami sabiqi ijmalan. Dengan sekira-kira dipahami akan dianya pembahasan dari kalam sebelumnya nisbah ijma. Secara umum isi tambih itu sudah kita pahami. Ya, kalau kita teliti ya. Nah, tapi karena para ulama atau para pengarang, para musannya sayang kepada yang membaca biar mudah, nah dibuatlah tambih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian faedah. Ya, faedah. Faedah al-mas'alatul murattabatu 'alal fi'li. Ya, min haitsu hiya kadzalik. Faedah apa sih faedah? Ini bahasa Indonesia faedah itu manfaat dari satu perbuatan ya. Manfaat dari suatu perbuatan itu kan faedah, sama aja bahasa Arab juga begitu. Yaitu satu permasalahan yang diakibatkan. Nah, murattabah yang terjadi iya kan? Gimana cara mengindonesiakannya? Murattabah yang terjadi akibat dari itu. Saya kurang kurang paham juga ya. Tertib. Mas'alatul murattabah, satu permasalahan yang dihasilkan atas perbuatan. Jadi hasil perbuatan itulah faedah. Manfaat. Faedah itu manfaat sama. Bahasa Arabnya mas'alatul murattabah. Masalah yang dihasilkan di atas satu perbuatan min haisuhiya. Dari segi dianya permasalahan. Nggak paham saya ini. Cara memaknainya nggak paham. Bantu Abu Jindan gimana cara memaknainya. Susah juga kan.
Faedah adalah satu masalah yang tersusun di atas perbuatan. Satu masalah yang tersusun. Maknanya yang hasil di atas perbuatan. Min haitsuhiya dari segi masalah itu sendiri. Nggak paham. Nggak paham. Tapi secara mafhumnya begini. Faedah ya manfaat. Udah benar bahasa Indonesia. Faedah itu manfaat. Manfaat. Hasil perbuatan. Ya. Hasil dari suatu perbuatan ditinjau dari kehasilan itu sendiri. Nah disebut faedah. Nanti cari terjemahan yang lebih bagus lagi ya. Saya susah memaknainya. Ini tugas Abu Jindan nih. Yang sudah ahli. Pakai bahasa Sunda Abu Jindan nggak apa-apa. Ya. Karena gimana? Karena dari sini kita paham wa arrafat bi annaha kullu nafi'in diniyin au dunyawiyin kan sama kan? Dan didefinisikan akan dianya faedah dengan bahwa faedah kullu nafi'in diniyin sesuatu yang bermanfaat yang berkaitan dengan agama au dunyawiyin atau sesuatu yang bermanfaat atau tiap-tiap yang bermanfaat yang berkaitan dengan dunia itulah faedah kan? Ada faedah dunia, ada faedah akhirat, gitu aja. Nah, yuqalu dan dikatakan orang dianya faedah itu husulu muhimmin. Nah, hasil kepentingan. Husulu muhimmin ya. Terjadinya kepentingan yang mempengaruhi ia atau yang berbekas ia dalam hati. Ya, hasil kepentingan yang berbekas ia dalam hati. Yang sangat bermanfaat untuk saya. Nah, itulah faedahnya kan. Nah, sangat bermanfaat. Saya dapat faedah dari kajian ini. Kan menyentuh hati ya. Hasil sesuatu yang penting yang mempengaruhi hati. Nah, itulah faedah. Nah, kadang tidak semua bisa diterjemahkan. Ustaz. Allah. Kemudian kaidah. Nah, ini penting. Amrun kulliyun. Kaidah itu amrun kulli, perkara umum. Yuta'arrafu minhu yang dikenal darinya amrun kulli ahkamu juz'iyati. Akan hukum-hukum juz'inya. Ini kita paham nih. Jadi kaidah itu kan amrun kulli. Maknanya kayak cerita kullu fa'ilin marfu. Ya, setiap fa'il itu marfu. Itu kaidah namanya. Kullu fa'ilin marfu. Setiap fa'il itu marfu. Misal. Jadi perkara kuli yang dikenal dengannya perkara kuli akan hukum-hukum juz'inya. Mana contoh juz'i? Koma Zaidun. Oh Zaidun karena dia fa'il berarti marfu. Daraba Zaidun amran. Oh Zaidun fa'il juga berarti marfu. Gitu kan. Cuma bahasa Indonesia-nya. Yang penting bahasa Indonesia. Saya kurang ini. Cuma amrun kuli ya urusan umum aja biasa. Nah, kita orang pondok kan. Pondok kampung nggak terlalu paham istilah-istilah. Amrun kuli ya perkara yang umum lah. Yang dengan perkara umumnya kita paham juz'i-juz'inya. Di segi penerapannya. Ya. Setiap fi'il butuh kepada fa'il misal. Itu kaidah kan? Amrun kulli. Jadi kalau kita ketemu daraba fi'il perlu kepada fa'il. Nasara fi'il perlu kepada fa'il. Itu juz'inya. Wa yuradifu had-dhabit. Dan muradif akannya kaidah oleh dhabit. Nah, jadi dhabit juga sama dengan kaidah. Secara umum seperti itu. Cuma ada ulama nanti yang membedakan antara dhabit dan kaidah. Ada yang bilang kaidah itu lebih umum. Dhabit itu khusus. Wa qala Abu Dur'ah fil Ghaisil Hami'i. Berkatalah oleh Abu Dur'ah dalam kitab Ghaisil Hami' al-muradu bil kaidah ma la yakhussu baban min abwabil fiqhi. Bermula yang dimaksud dengan kaidah itu sesuatu yang tidak khusus ya akan satu bab dari bab-bab fikih. Jadi kaidah itu umum, bisa masuk ke bab mana aja. Misalkan al-yakinu la yudalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan syak. Dalam bab wudhu begitu, mandi begitu, apapun lah. Dalam bab sholat juga begitu kan. Nah, itu kaidah berlaku di setiap bab fikih. Tadi tadi contoh doang, contoh dalam nahu kan mestinya contohnya contoh kaidah fikih ya. Kita sedang ngaji kitab fikih. Nah, ini contoh kaidah. Yang dimaksud dengan kaidah sesuatu yang tidak khusus ya akan satu bab dari bab-bab fikih. Nah, umum. Nah, tadi kan. Kemudian fa in ihtasa bi ba'dil abwab summiya dhabitan, maka jika terkhusus ianya amrun kulli, ianya mah
Jadi, jika terkhusus ya dengan sebahagian bab, dinamakan akan dia jamak akan dobit. Ada hal-hal yang seperti kaedah, seperti perkara umum, tapi ternyata dia berkaitan khusus dengan bab tertentu. Itu disebut dobit, enggak disebut kaedah. Apa contohnya misalkan? Nah, misalkan kulluma aujabal ghusli, kulluma aujabal ghusla, aujabal wudu'a. Setiap perkara yang mewajibkan mandi, berarti dia juga mewajibkan wudu. Setiap perkara yang mewajibkan mandi, dia juga mewajibkan wudu. Walaupun itu belum tentu benar juga. Nah, lebih kurang begitulah. Setiap perkara yang mewajibkan mandi. Ya, setiap perkara yang mewajibkan mandi, mewajibkan wudu. Tapi kadang-kadang nggak masuk. Berjunub, wajib mandi. Wajib mandi. Nah, apa contoh topik? Nah, topik kayak begini, ada matan takrib misalkan. Kullu ma kharaja min sabilaini fahuwa najisun. Ya, kullu ma'in, kullu ma'in kharaja min sabilaini fahuwa najisun. Nah, itu kan topik tuh, umum kan? Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan itu najis, cuma berkaitan dengan bab toharah saja. Ya, memang kurang jelas. Tulisannya harus pakai kitab, Ustaz. Nggak bisa diperjelas lagi, udah habis jelasnya ini. Udah nggak bisa diperjelas lagi. Tatimah. Nah, tatimah ma tummima bihil kitabu awil bab. Sesuatu yang disempurnakan dengannya sesuatu akan kitab atau bab. Tatimah pelengkap. Nah, bahwa qaribun min makna khatimah. Dianya tatimah itu mendekati dari makna khatimah. Kemudian taznib. Nah, taznib. Tambahan. Taznib maknanya tambahan. Ja'lu syai'i dzanabatan li syai'. Apa makna taznib? Menjadikan sesuatu sebagai tambahan bagi sesuatu yang lain. Nah, jadi taznibnya sifatnya tambahan juga. Ja'lu syai' menjadikan sesuatu zanabah sebagai tambahan. Kayak sebagai ekor gitu. Ekor kan sifatnya tambahan ya. Sebagai tambahan bagi sesuatu. Bahwa dianya taznib itu kat takmim, seperti penyempurna. Wa takmil pelengkap. Lima qablah bagi ma yang ada ya sebelumnya. Istilah. Banyak istilah beliau bawakan. Kemudian i'lam, sering ketemu dalam kitab i'lam. Apa maknanya? Kalimatun yu'ta biha li syiddatil i'tina'i bima ba'daha. Jadi i'lam itu satu kalimat yang didatangkan dengannya kalimat karena sangat-sangat perhatian dengan ma sesudahnya kalimat. Kalau ada i'lam berarti di depannya itu hal yang penting. Hal yang penting kan? I'lam ya banyak dalam kitab kan? Dalam Quran juga fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah kan penting. Nah, itu. Kemudian ketika ulama bilang i'lam bukan maksudnya menghitab satu orang, anta bukan kan? Nah, bukan maksudnya menghitab satu orang doang, setiap orang yang mungkin memahami siapa aja, umum. Enggak diambil maksud khusus anta saja. Kemudian misalkan ketemu ucapan ittafaqu alaih, sepakatlah mereka di atasnya sesuatu. Au hadza majzumun bih, ini dijazamkan dengannya. Au jazman, ketemu dalam kitab. Au hadza la khilafa fih. Nah, kalau ketemu ibarat seperti ini, apa maksudnya? Nah, maksudnya kulluha ta'ni ittifaqa fuqaha'il mazhab Syafi'i faqat. Bermula seluruhnya tiap-tiap ini ibarat ittafaqu alaihi hadza majdum. Seluruhnya ini itu bermaksud ya ittifaqal fuqaha akan sepakatnya fuqaha mazhab Syafi'i saja. Jadi kalau ittafaqu maknanya sepakat ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama di luar mazhab Syafi'i berbeda. Itu ittafaqu kan. Beda dengan ajma'u, ijma'lah mereka itu seluruh ulama. Nah, itu. Ittafaqu mananya kesepakatan ulama dalam mazhab Syafi'i saja. Duna ghairihim minal madzahibil fiqhiyah. Ketiadaan selain mereka mazhab Syafi'i dari mazhab-mazhab fikih enggak. Amma qauluhum adapun ucapan mereka hadza mujma'un alih. Ya, ini diijma'kan di atasnya. Fastamilunaha maka mereka menggunakan akannya ibarat hadza mujma'un alal ijma'.
atas ijma yang huwa yang dianya ijma itu masdarus salis, sumber hukum yang ketiga litasyri'il islami bagi syariat Islam. Alkitab, as-sunnah, al-ijma, al-qiyas. Nah, kalau disebut wahada mujma'un alih, berarti maknanya ijma. Enggak ada hilaf. Nah, wa ittifaqu ulama il-fiqhi umuman ala hukmi masalatin. Jadi dianya ijma itu kesepakatan ulama fikih secara umum di atas hukum satu masalah. Nah, sepakat semuanya kan. Enggak ada yang menyelisihinya. Itulah mujma'un alih. Masya Allah. Sebentar udah sejam nih. Bentar, saya. Bentar. Jangan lupa ngopi, sambil ngopi. Yang mau ngudut boleh ngudut, guys. Kemudian yambari kan sering ketemu yambari kan, apa sih maksud yambari? Sunnah apa wajib nih? Biasanya kita sepatutnya, sepantasnya. Biasanya kita memaknai sunnah, yambari. Bukan kitab mahli. Ini kitab Ianatul Thalibin. Cuma belum masuk dalam kandungannya. Bukan Ianah juga sih, Qurratul Ain namanya. Fit Tashil wa Takmilah Fathil Mu'in. Ya mirip-mirip. Di Mukadimah kitab mahali juga ada ini kan, penjelasan-penjelasan seperti ini. Di Mukadimah kitab Ianatul Thalibin juga ada versi cetakan terbaru. Ada nih. Karena istilah-istilah ini penting biar kita nggak keder kalau baca isi kitab. Nah, lanjut. Yang bagi yasta'milunaha ghaliban lidalalati 'alal wujubi taratan. Menggunakan oleh mereka akannya ibarat yang bagi. Jadi kembali ke ibarat. Ibarat yang bagi. Ibaratun kan muannas ya. Menggunakan oleh mereka akannya ibarat yang bagi ghaliban pada kebiasaan lidalalati untuk menunjukkan ala wujubi atas wajib taratan pada suatu kali. Kadang ulama bilang yang bagi maksudnya wajib. Wa 'alan nadbi taratan ukhra dan di atas sunnah pada kali yang lain. Kadang-kadang maksudnya yang bagi sepatutnya sunnah. Dari mana kita tahu ini sunnah apa wajib? Dari mana kita bisa paham maksud musannif? Kita lihat siaknya. Nah itu. Wasiyaku huwaladzi yubayinu ayyal ma'nayaini qasadahul musannif. Bermula siak. Dianya siak itulah alladzi yang akan menjelaskan ia akan yang mana dari dua makna. Dua makna wajib atau sunnah yang memaksudkan akannya makna oleh musannif. Siak nanti yang menentukan. Apakah maksudnya wujub atau nadab. Tapi lebih sering di sini ya galiban ya, lebih sering ke wajib katanya. Tapi kalau nggak salah kemarin sempat ketemu, kalau nggak salah ingat ya. Karena dalam pikiran saya seperti itu. Saya mengira kalau yang bari itu lebih sering digunakan untuk nadab daripada untuk wajib. Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak salah ingat. Tapi harus saya cek lagi. Di kitab Idharuz Zain kemarin ya. Idharuz Zain. Fi syarhi Uqudil Lujain. Waqad tusta'malu lil jawazi wat tarjih dan kadang-kadang digunakan akan dianya ibarat yang bagi untuk jawaz, menunjukkan boleh. Enggak wajib, enggak sunnah, boleh saja. Wat tarjih dan untuk tarjih. Ya, sepatutnya begini, maknanya berarti beliau lebih memilih itu. Itu yang dikuatkan. Nah, itu. Wa kaza qauluhum la yanbaghi, demikian juga itu ucapan mereka para ulama la yanbaghi tustamalu lit tahrimi wal karahah, digunakan akan dianya ibarat la yanbaghi untuk tahrim dan untuk karahah ya. Nah, itulah untuk menjelaskan ini maknanya bukan untuk menjelaskan. Yang dimaksud oleh musannif haram apa karahah yang menentukannya siap. Siap kalam. Harus kita baca keseluruhan satu masalah ya. Nggak bisa kita baca sepotong-sepotong.
Lau qila kaza lam yab'un. Nah, ini kan sering ketemu dalam kitab. Jikalau dikatakan akan demikian, niscaya tidak jauh ia. Nah, walai sabi ba'in, dan tidak ada ia itu jauh. Au lakana qariban, sungguh ada ia sesuatu itu dekat. Au huwa akrab, bahkan itu lebih dekat misal. Ketemu ibarat seperti ini. Fahadhihi kullaha min siyaghi tarjih. Maka bermula ini seluruhnya ini itu dari lafaz-lafaz tarjih. Berarti musannif pasti memilih pendapat ini. Jikalau dikatakan seperti itu, nggak jauh. Yang dikatakan seperti itu, itulah yang beliau pilih di antara sekian banyak pendapat yang beliau tulis. Nah, itu maksudnya siyaqat tarjih. Wa kadza qaulu syaikhaini, demikian juga itu ucapan syaikhaini. Ketika Imam Nawawi, ketika Imam Rafi'i menyatakan wa alaihil amal, di atasnya pendapat itu amal. Berarti maksud beliau mentarjihkan pendapat itu. Memilih, menguatkan pendapat. Qaulu Ibnu Hajar alal mu'tamad. Bermula ucapan Ibnu Hajar alal mu'tamad itu arada bihi, bermaksud oleh Ibnu Hajar dengannya ucapannya al-adhar minal qaulaini, yang paling zahir atau yang kuat dari dua kaul Imam Syafi'i. Awil aqwali, atau yang kuat dari beberapa kaul bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ini kan kita dapat ilmu alal mu'tamad inda Ibni Hajar ya. Atau wahwal mu'tamadu inda Hajar. Mu'tamad atau alal mu'tamad tertulis. Berarti maksudnya kandungan mu'tamad ini berarti kaul Imam Syafi'i yang paling kuatnya. Bisa adhar. Bukan bisa adhar, memang adhar maksudnya. Kalau Ibnu Hajar bilang alal mu'tamad, maknanya pendapat adhar dari kaul Imam Syafi'i. Wa qauluhu alal aujah, dan bermula ucapan Ibnu Hajar alal aujah. Alal aujah kan? Nah, apa maksud alal aujah? Yakni bermaksud ia dengannya ucapannya al-ashah, yang paling ashah dari dua wajah atau dari beberapa wajah milik ashab. Nah, itu alal mu'tamad kandungannya adhar, alal aujah maknanya al-ashah. Ya, al-ashah. Di atas aujah maknanya di atas pendapat ashah. Ya. Ala maqtadahu kalamuhum, di atas sesuatu yang menghendaki akannya sesuatu oleh ucapan mereka. Atau ala maqalahu fulanon, atau di atas sesuatu yang mengatakan akannya oleh si fulan. Au hadza kalamu fulanan, itu ini adalah kalam si fulan. Ini adalah kalam si fulan, bukan kalam saya. Jadi mafhumnya kayak membebaskan diri kan? Memang begitu maksudnya. Saya nggak bertanggung jawab seolah-olah. Hadza kalamu fulan, ini ucapan dia. Ini menurut pendapat si fulan. Ini sesuai dengan yang dipahami dari kalam si fulan. Apa maksudnya? Kulluhu siyaghatut tabarrid. Bermula seluruhnya ini itu syarat tabarin. Mana tabarin? Syarat melepaskan diri. Saya nggak ikut campur. Itu pendapat mereka. Wal mu'tamadu muqabiluhu, dan bermula yang mu'tamad itu mukabilnya. Nah, mukabilnya ini tadi mukabil ala maqtadahu kalamuhu. Mukabil ini kalam si fulan, berarti kalam si fulan ini lemah. Yang kuat yang disebutkan sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Misalkan ketemu ucapan walladzi yadhharu, dan bermula alladzi yang zahir ianya alladzi. Bermula pendapat yang zahir ianya pendapat. Nah, ketemu walladzi, itu bahsun. Sifatnya masih kajian, belum paten. Bermula alladzi yang zahir ya. Nah, itu maknanya bahsun, kajian. Secara kajian, nah, kelihatannya ini yang zahir gitu, bahsun ya. Walladzi yadhharu itu maknanya bahsun, bahasan, kajian ya. Nah, kajian atau hasil bacaan ulama terhadap pendapat orang lain secara zahir, nah, gitu. Alladzi yadhhar. Ini yang zahir dari pandangan saya misalkan. Bahsun, bahwa dianya alladzi yadhharu itu yafhamu. Atau bahsun, dianya bahsun. Bagaimana cara memaknainya? Misalkan ketemu ibarat walladzi yadhharu, itu satu bahasa. Dianya bahasan itu memahami ianya seseorang yang menulis walladzi yadhharu.
Memahami ia akan pemahaman yang terang dari kalam yang umum milik bagi ashab yang dinukilkan dari pemilik mazhab dengan nukilan yang umum. Nah, ini kayak pendapat orang ya. Kayak kita membaca pendapat orang, kemudian apa yang kita pahami, kita bilanglah walladzi yadharu. Ya, cuma mungkin ada tambahan lagi bermula alladzi yang zahir iya bagi kita atau alladzi yang zahir iya secara umum. Kalau yang nampak bagi kita ketika kita membaca teks ini begini 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 misalnya. Makanya beliau bilang itu bahasan itu memahami ia akan pemahaman yang terang dari kalam umum milik orang lain, milik ashab Imam Syafi'i yang dinukilkan dari pemilik madhab Imam Syafi'i ya dengan nukilan umum. Jadi ada ucapan Imam Syafi'i yang sampai kepada ulama-ulama lain. Kemudian ulama lain membacanya, memahaminya. Nah, sesudah dapat satu pemahaman, untuk pemahaman itu disebut waladhi yadharu. Nah, itu aja. Ad-dhahiru kada. Bermula yang dhahir itu seperti itu. Nah, ini beda dikit dengan yang di atas. Ada ibarat ad-dhahiru kada. Bermula yang dhahir itu seperti itu. Ini dhahir untuk siapa? Untuk pembaca itu sendiri. Bahwa mimbahsil qaili lana kilalahu. Maka dianya ad-dhahir kada itu dari kajian orang yang menyatakan. Bukan yang menukil baginya pendapat. Yang dhahir kada maknanya dhahir menurut dia. Tidak sedang menukilkan pendapat orang lain. Ya. Yang zahir bagi musannif misalnya. Alal mukhtar. Ya, misalkan ketemu alal mukhtar. Ingkana jika ada ianya ucapan alal mukhtar itu milik bagi Imam Nawawi. Yang bilang alal mukhtar bukan Imam Nawawi. Bahwa maka dianya alal mukhtar itu kharijun. Keluar an sahibil madhab dari pemilik madhab. Jadi bukan ucapan Imam Syafi'i ini. Alal mukhtar atas sesuatu yang dipilih. Yang mengatakannya bukan Imam Nawawi misalkan, pendapat itu kharijun, keluar dari pemilik mazhab. Fala yu'awalu alih, maka tidak dipalingkan, tidak dipegangi di atasnya pendapat. Jadi kalau ada ketemu alal mukhtar, pendapat ini bukan pendapat yang dipegang dalam mazhab. Karena mukhtar itu bukan berarti yang kuat dalam mazhab, belum tentu. Kadang dia dipilih, kenapa dipilih? Karena ditinjau kepada dalilnya. Nah, walaupun Imam Syafi'i kadang tidak berpendapat seperti itu. Nah, ini biasanya ulama-ulama yang udah hebat seperti Imam Nawawi, beliau memiliki beberapa ikhtiaran. Ada beberapa masalah yang beliau pilih dengan pendapat yang berbeda dari pendapat sahibul madhab. Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i. Nah, beliau memilih pendapat itu. Nah, kenapa beliau pilih? Karena kuat di segi dalil. Nah, nanti kita lihat. Wa in waqa'a lin Nawawi dan jika terjadi ianya perkataan alal mukhtar terjadi bagi Imam Nawawi. Nudira, niscaya dilihat akan dianya ibarat. Ini dhamir ini kemana cocok kita pergi kan? Jika terjadi ianya perkataan alal mukhtar. Bagi Imam Nawawi, nudira niscaya dilihat akan dianya ibarat alal mukhtar. Nudira kita kembalikan kepada ibarat biar muannas. Yang ibarat itu alal mukhtar juga. Kalau waqa'a karena dia mudzakkar, kita kembali kepada kaul. Kaul bi'tibar annahu kaul muzakkar. Itu cara kita mengembalikan dhamir ya. Jadi kalau Imam Nawawi yang menyatakan alal mukhtar itu kita lihat dulu. Ingkana fir raudhah, jika ada ianya perkataan Imam Nawawi itu terdapat dalam kitab Raudhah. Fahuwa bima'nal ashah. Maka dianya ucapan alal mukhtar itu dengan makna ashah. Alal mukhtar maknanya alal ashah. Awil sahih atau alal mukhtar maknanya alal sahih. Awil rajihi fil madhab atau maksudnya alal rajih fil madhab. Nah, kalau ketemu dalam kitab Raudhah, kitab Imam Nawawi. Illa kecuali ikhtiyarahu pilihannya Imam Nawawi dalamnya Raudhah.
kecuali pilihannya Imam Nawawi dalam Raudhah adama karahatil ma'il musyammas, akan tidak makruh air musyammas, air yang disinari matahari, yang dipanasi matahari. Nah, jadi ketika Imam Nawawi menyatakan air yang terkena matahari tidak makruh alal mukhtar. Nah, kan? Nazarta. Apa nazarta? Enggak, nuzirat. Ini ada robitnya. Jadi boleh juga kalau nggak ada tabit sebenarnya boleh-boleh aja Ustaz. Bila terjadi ianya perkataan alal muhtar bagi Imam Nawawi nadorta nisya engkau melihat ya. Boleh, tapi nudira nisya dilihat akan dianya ibarat boleh juga. Yang penting paham Ustaz. Mudah-mudahan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nah, jadi kecuali pilihan Imam Nawawi dalam Raudhah tidak makruh air musyammas, bahwa dhaifun min haitsul madhab. Maka dianya pilihan Imam Nawawi itu lemah dari segi mazhab. Lemah. Wa in waqa'a fi ghairiha. Dah lemah. Walaupun di segi dalil ini kuat. Pendapat Imam Nawawi bilang air musyammas enggak makruh. Kuat di segi dalil karena enggak ada dalil yang menyatakan makruh. Dalil satu-satunya Khalifah Umar melarang. Ya kan? Melarang. Sementara ucapan seorang sahabat bukan dalil. Enggak bisa jadi dalil kan dalam usul fiqh kan? Bukan dalil. Atau biasanya dalam kitab disebut makruh dari segi kesehatan. Ya kan? Wa in waqa'a fi ghairiha, jika terjadi ianya ucapan Imam Nawawi dalam bukannya Raudhah fi ghairiha, bukan dalam kitab Raudhah. Pilihan-pilihan Imam Nawawi dalam bukan Raudhah. Fajami'u ikhtiyarati, maka semua pilihan Imam Nawawi itu dhaifah, lemah min haitsul mazhab. Dari segi mazhab dianggap lemah. Wa in kanat qawiyatan min haitsud dalil. Sekalipun ada ianya pilihan Imam Nawawi itu kuat dari segi dalil. Dalil mendukung pendapat Imam Nawawi. Karena beliau berpendapat yang berdasarkan dalil kah. Nanti ujung-ujungnya ketika kita membaca ucapan Imam Syafi'i kemarin kan, insahal hadis fahuwa madhabi kan, jadi kuat juga. Pendapat Imam Nawawi jadi kuat juga karena beliau berdasarkan dalil. Masya Allah, ini udah kepanjangan nih ngaji, udah mau 1 jam setengah nih. Ya, kalau kita nonton ulang capek kita ya, 1 jam setengah ya. Fi asli raudah, ketemu ibarat fi asli raudah. Yuridun, mereka bermaksud dengannya ucapan fi asli raudah, ibaratil imamin Nawawi, akan ibarat-ibarat Imam Nawawi dalam kitab Raudah. Ya. Jadi asal Raudah maknanya ibarat Imam Nawawi dalam kitab Raudah, allati lakhasaha. Raudah yang beliau ringkas akadnya Raudah. Nah, waqtasaraha, beliau ikhtisar akannya Raudah min lafzi Fathil Aziz, milik Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i punya kitab namanya Fathul Aziz. Fathul Aziz itu juga dari kitab Imam Ghazali sebelumnya kan. Ada Wajid, ada Wasit dan seterusnya nanti kita bahas. Nah, jadi Imam Rafi'i punya kitab Fathul Aziz, kemudian kitab Fathul Aziz diringkas oleh Imam Nawawi. Nah, itulah yang dimaksud dengan asal Raudah. Fi aslir Raudah. Berarti dalam kitab Imam Nawawi, ya, yang beliau ringkas dari Fathul Aziz. Masya Allah. Wa fi zawaidi Raudah. Misalkan ketemu ibarat fi zawaidi Raudah. Pada tambahan-tambahan Raudah. Arada bihi, bermaksud ini Imam Nawawi dengannya ucapan az-zaidah akan tambahan dalamnya Raudah, tambahan dari lafaz Fathil Aziz. Nah, inilah Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika meringkas satu kitab, kemudian beliau tambah lafaz-lafaz beliau. Nah, tambahan dari beliau disebut zawaidi Raudah. Lafaz asli yang diringkas disebut asal Raudah. Sama ketika Imam Nawawi meringkas Muharrar misalkan ya. Beliau menyatakan Muharrar yang diringkas bersama ada tambahan sedikit yang penting-penting, beliau namai dengan Minhajut Thalibin ya. Nah, jadi itulah kerennya para ulama lah. Jadi dalam Minhajut Thalibin seolah-olah sudah ada muhararnya. Ya, sudah ada muhararnya. Kemudian lafaz muharar kadang sebagian beliau edit. Beliau ganti dengan lafaz-lafaz yang lebih pas menurut beliau.
Kemudian beliau mengarang lagi kitab lain namanya Daqaiqul Minhaj. Kan luar biasa kan? Makanya besar banget perhatian ulama terhadap Minhajul Talibin. Beliau karang lagi Daqaiqul Minhaj, di mana dalam Daqaiq itu beliau jelaskan alasan kenapa ibarat muharar yang begini beliau ganti dengan begini. Alasannya apa? Ah, beliau kemukakan alasannya. Insya Allah kan? Keren para ulama. Nggak sembarangan berarti asal ganti kata orang. Ya. Orang udah capek nulis kita. Kita ringkas kan. Lafal-lafal orang kita robah-robah. Nggak asal robah ada maksud. Insya Allah kan Imam Nawawi ya. Beliau menulis kita banyak banget. Kita membaca aja nggak sampai meninggal kita belum khatam. Soalnya ya, karena kita orang Indonesia belajar baca aja lama kan. Belum lagi kita baca. Kayak Majmu' itu mana ada yang khatam baca? Majmu' secara menghatam. Nah, paling ya kita baca kalau ada keperluan bab-bab tertentu. Wal muqtada wil qadiyah. Misalkan ketemu al muqtada, sesuatu yang dikehendaki atau dipahami, ya kan? Qadiyah, persoalan, qadiyah. Wal hukmu bi syai'i la ala wajhi sarahah. Wa dianya ucapan al muqtada al qadiyah itu menghukum terhadap sesuatu bukan di atas jalan terang-terangan. Nah, bukan di atas jalan terang-terangan. Maknanya begini. Wal muqtada min kalami fulan. Yang bisa dipahami dari kalam si fulan begini dan begitu kan. Nah, jadi bukan nas secara terang, hukumnya ABC enggak. Hukum yang didapatkan secara pemahaman, muqtada. Saya aja belum enggak ngaji Ustaz, enggak berani saya baca. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab saya enggak ngaji. Kalau kitab ini saya enggak ngaji juga. Kenapa juga saya baca? Karena saya ngaji Ana Ustaz. Karena ini kan saudaranya Ana. Nah, jadi saya berani baca walaupun salah-salah Ustaz Abu Jindan. Kalau Majmu' Syarah Muhadzab jangankan baca, kitabnya aja nggak punya. Mulakhosan. Nah, mulakhosan biasanya kita artikan ringkasan. Fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya mulakhas itu ayat dia itu mendatangkan oleh musanneh dari lafaz-lafaznya musanneh. Nah, ini tomernya ya kembali nggak jelas nih. Mulakhas. Maka yang dimaksud dengan mulakhas itu ayat dia bahwa mendatangkan ianya seorang dari lafaz-lafaznya sesuatu dengan ma yang dia nyama itu yang dimaksud. Maknanya begini. Misalkan musanneh menukil ibarat kitab lain. Nah, kan? Kama qala misalkan Syekh Anah menyatakan, kama qala syekhi fit tuhfah. Nah, kan? Ah, oh, bukan begitu. Misalkan begini. Qala syekhuna fit tuhfah. Berkatalah guru kami dalam kitab tuhfah. Beliau tulis bla 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 tulis kan? Di terakhir intaha mulakhasan. Nah, itu. Di ujung ibarat ada intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Apa maksudnya? Berarti ibarat yang beliau nukilkan bukan ibarat gurunya secara utuh, bukan. Cuma kesimpulan saja, pemahaman saja. Nah, itu maknanya. Yang dimaksud dengannya mulakhas itu bahwa mendatangkan ianya seseorang dari lafadznya sesuatu tadi dengan sesuatu itu menjadi maksud. Jadi yang diambil tujuan saja, intinya saja. Nah, itulah mulakhasan. Kadang ada ibarat lain intaha bitasarrufin. Nah, kan? Selesai bitasarruf dengan sedikit perubahan. Artinya bukan lafaz asli, sudah beliau edit lebih ringkas. Nah, itu. Kenapa ini perlu dalam kajian ya? Biar ada amanah ilmiahnya. Jadi ketika kita menukil lafaz orang, kalau memang lafaz asli kita bilang ini persis seperti yang si Fulan katakan dalam kitabnya. Kalau memang nggak persis, takut kita salah nukil, kita tulis bitasarufin, sudah ada sedikit perubahan. Ketika orang lain merujuk ke kitabnya langsung tahu, oh ini memang dia jujur, udah bilang, udah dirobak sedikit. Nah, atau mulakhas, nah kan? Secara kesimpulan, siapa tahu kesimpulan yang kita pahami berbeda dengan kesimpulan yang orang pahami. Ya, ini kan adab, nah, adab. Ta'amal ya, misalkan ketemu ta'amal, berpikirlah kamu kan sering kan. Kadang-kadang falia ta'amal, nah, ada dalam kita. Ta'amal, isyaratun itu isyarah ila diqqatil maka kepada halusnya posisi itu pada suatu kali.
kepada halus, kepada detailnya makam. Maknanya itu menunjukkan penting di situ. Coba apa bahasa Indonesianya? Ya, bahasa aja hieroglif-glif nah. Nah, hieroglif-glif. Coba tilik-tilik lagi, perhatikan dengan baik. Nah, penting ya, itu. Isyarah kepada halusnya makam pada suatu kali. Wa ila khadashin fi ukhra. Khadas apa khadas? Tipuan. Khadas. Ya, ya, khadas itu ada cacat. Ya, cacat ya. Tergores. Nah, cacat lah kan. Atau mengisyarahkan kepada cacat padanya makam pada suatu kali. Mungkin ada sesuatu yang ada kemungkinan bisa salah di situ. Maka Musaneh menyuruh kita coba pikir-pikir lagi. Benar nggak seperti itu? Bahwa isyaratun ila jawabil qawi. Ini kenapa pakai fa nih? Nggak ada syarat, nggak ada apa-apa. Misalkan ketemu tulisan ta'amal, berpikirlah kamu. Yang pertama itu isyarah kepada detailnya makam, detailnya posisi yang sedang dibahas. Kadang-kadang kan, kadang-kadang mengisyarahkan kepada sesuatu cacat padanya pada kali yang lain. Kadang mungkin ada kesalahan. Nah, kemudian fahuwa, maka dianya lafaz ta'ammul lagi. Itu isyarah kepada jawaban yang kuat. Ada kemungkinan ini ada tiga makna kan? Isyarah kepada jawaban yang kuat. Menurut saya begini begini begini. Coba pikirkan. Ta'ammal dalam nahwu kadang-kadang ketemu. Amma fata amal, nah, ada fa-nya. Amma fata amal bil fa isyaratu ila dhaif. Itu menunjukkan kepada lemah. Wa amma fal yata amal, maka isyarah kepada lebih laif lagi, lebih dhaif lagi. Masya Allah ya. Jadi ta'amal ini bisa merupakan yang kuatnya. Kalau fata amal lemah, fal yata amal lemah banget. Masya Allah. Ini di mana titiknya? Ini dikit lagi ya. Kita sisain 18 nanti. Istilah-istilah nama-nama tokoh. Ini dikit lagi. Ketemu juga Allahumma illa ayyakuna kada. Allahumma illa ayyakuna kada. Nah, ucapan ini kat yaji'u kadang-kadang datang ia hasyuan pada pertengahan. Kayak kalam mu'taradah kan. Nah, kadang-kadang berada di tengah-tengah, hasyuan tengah-tengah. Itu kadang-kadang datang ianya ini perkataan hasyuan pada pertengahan. Au ba'da umum atau sesudah umum. Sesudah kalam umum, Allahumma illa ayyakuna. Ini pernah ketemu sekali dalam ta'lim kan. Di sana kan beliau melarang dalam kitab Ta'limul Muta'allim kalau nggak salah ya. Nah, melarang belajar ilmu nujum apa ya? Allahumma illa ayyakuna. Ya Allah, kecuali dia belajar untuk mengetahui waktu sholat, arah kiblat, dibolehkan kan? Nah, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kadang-kadang datang ianya ibarat ini di pertengahan atau sesudah umum hasan karena mendorong lisami'i bagi pendengar, karena mendorong bagi pendengar atau tambihan atau untuk memberitahukan lil muqayyadil madhkur bagi yang terkait yang disebutkan sebelumnya ini ibarat. Nah, artinya kalam umum di atas enggak umum seperti itu, harus ada kaitnya. Kaitnya di depan Allahumma. Kitab nasihat Nasihat Diniyah ya. Kadang-kadang ada juga yang bilang Allahumma illa, katanya sesudah illa ini lemah. Sehingga musannif menggunakan Allahumma untuk minta tolong kepada Allah. Macam-macam kita dengar dulu penjelasannya. Cuma sekarang sudah ketemu secara tertulis. Jadi secara umum bisa saya gambarkan. Allahumma illa ayyakuna ini biasanya merupakan kait dari kalam umum sebelumnya. Nah itu intinya. Wa in wa au lau au ai allati lil ghayah. In atau walau yang ada ia untuk ghayah. Misalkan ketemu in ghayah, lau ghayah. Biasanya ghayah kan untuk ta'mim hukum kan. Bahwa isyaratun ila khilaf, maka dianya perkataan wa'in dan walau itu isyarah kepada khilaf. Itu kalau ada khilaf fa illam yujad, maka jika tidak didapati akan ada khilaf bahwa li ta'mimil hukum. Jadi itu untuk umum hukum saja.
untuk umum kan, sama kayak dalam hadis Nabi kan, iltamisu walau khataman min hadid. Beri maharlah sekalipun satu cincin dari besi kan untuk umum. Ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Insyaallah ini masih panjang ini. Enggak ada titik-titik kita ini. Ini titik-titiknya kapan? Di halaman 313 baru ada titik. Baru 33 halaman. Makanya bebas kita titik di mana saja. Apalagi sudah sejam setengah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kan. Besok pagi kita lanjutkan kembali.